Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Riki Saputra dan teman saya Dan kita akan ngebahas Piala Dunia di Indonesia ya. Indonesia Sekarang jadi tuan rumah Piala Dunia 2023 untuk usia 17 tahun. Nah, menurut lu gimana? Peluang Indonesia dan peluang negara-negara lainnya untuk menjadi juara Piala Dunia 2023. ya, menurut gue kalau misalkan berbicara tentang Piala Dunia ya, kita harus melihat dari bawah, dari grassroots pembinaan usia muda. Ya. Jadi menurut gue Piala Dunia U17 ini menjadi suatu ajang untuk membuktikan. Karena kan kemarin kita udah gagal tuh menjadi tuan rumah U20, bener Ya, nggak? benar. Nah, menurut lu kira-kira untuk persiapan Piala Dunia 2000 usia 17 tahun menurut lu gimana nih? Indonesia menurut lu siap nggak nih? Oh, sangat siap karena Dengan kan stadion dan segala macam keamanan gimana menurut ya, lu? sangat siap karena kan kata Presiden FIFA juga Gianni Infantino kan selamat datang di negara yang indah untuk melaksanakan Piala Dunia U17. Benar. Dan di Indonesia ini ada 4 stadion dan dengan 4 wilayah berbeda ya Ya, untuk ya. menjadi venue-nya. Benar. Yang pertama adalah di Jakarta di Stadion JIS. Ya. Yang kedua di Bandung Jalak Harupat. Terus yang ketiga di Solo Stadion Manahan. Dan yang keempat itu ada di Surabaya Stadion Gelora Bung Tomo. Ya, benar. Kandangnya Persebaya tuh. Nah, itu. Nah, yang pertandingan sudah berlangsung nih, Nek. Dari mulai pembukaan mungkin kita bisa bahas nih. Oh ya. Pertama kita Review ya? Yang review pertandingan dan lu ngeliat hasilnya siapa yang menonjol dan kira-kira siapa yang akan lolos peluang masuk ke 16 besar. Gimana Ya. nih itu nih? Yang awal ya. Kita mulai dari Indonesia lawan Ekuador ya. Ya, Pembukaan ya. kita dari sini nih. Pertama itu ada Panama melawan Maroko. Ya. Maroko ini menang 1-0, yang itu yang golin di menit 45, yaitu namanya Safidin. Ya. Gimana menurutnya? Panama Maroko menangnya tipis 1-0 dan dia satu grup juga dengan Indonesia gitu. Menurut lu gimana Ya. nih? Panama Maroko ya kemarin ya. Panama Maroko. Tetap sih emang gue lebih prioritas negara-negara Eropa ya, negara-negara apa namanya yang udah terbiasa di Piala Dunia ya. Iya. Maroko kan walaupun kemarin dia usianya 17 tahun ya. ya. Berkaca dari Piala Dunia Senior yang Maroko nembus semifinal 2002 Piala Dunia Senior. Ya, benar. Ingat jangan lupa Dan, itu. dan karena pemain-pemain timnas sekarang U17 itu bisa kemungkinan akan membela timnas seniornya mereka nanti Iya, ke depannya gitu. akan. Nah, walaupun dia nanti akan berjenjang ya. Dia masuk ke U20 dulu, nanti Iya. akan berjenjang ke senior. Ya, gimana ini? Ya kalau Maroko sih kalau menurut gua emang udah cocok lolos karena kan Salah satu yang lolos di antara dua ini ya. ya dan Kan itu ada Indonesia, Ekuador. Maroko, Ekuador, Panama. Panama. Jadi Masih Maroko. optimis gak nih kira-kira Indonesia dengan lihat permainan kemarin? Jadi karena Indonesia kemarin seri lawan Ekuador. Ya, padahal itu gue pas dia golin pertama, Lu lagi ngapain tuh? gue senang banget tuh. Kenapa Gue tuh? pikir akan ada gol-gol lagi, ternyata ya ekspektasi gue nggak sebagus yang kenyataannya sih. Tapi mudah-mudahan ini jadi evaluasi untuk pelatih kita ya. Bima Sakti. Ya, mudah-mudahan bisa lebih baik untuk pertandingan berikutnya meraih kedua kemenangan untuk memastikan lolos ke 16 besar. Ya, kalau menurut gua peluang Indonesia di grup ini ya, peluang Indonesia masih sangat terbuka. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti Indonesia menang lawan Maroko atau Indonesia menang lawan Panama, itu kan akan mendapatkan 3 poin dan menang selanjutnya dapat 3 poin. Ya kalau menang dua-duanya udah otomatis lolos dong. Itu udah pasti. Ya, Yang kita harapkan itu. Ya, maksud gua gini, pertandingan kedua itu menjadi vital Ki. Ya, benar. Pertandingan kedua, lu setuju nggak? Setuju banget. Karena pertandingan seperti sama kayak ini, kayak Argentina kan. Lu ingat kan? Iya, Argentina? waktu pertama. walaupun kalah melawan Arab Maroko Saudi. di pertandingan kedua habis-habisan. Akhirnya Iya. setelah menang itu membakar semangatnya mereka, motivasi untuk lolos ke fase 16 besar. Iya. Akhirnya terbukti mereka pertandingan ketiga dia menang juga. Ya, Gitu. jadi menurut gue yang tadi seperti gue bilang peluang Indonesia tergantung kalau lawan Maroko bisa menang aja itu udah memompa semangat anak-anak kita untuk menang melawan Panama selanjutnya. Benar. Tapi yang kita pokoknya kita nggak boleh sering, nggak boleh kalah di pertandingan kedua. Menurut gue itu, lu setuju nggak? Setuju. Ya, kalau mau lolos lu harus menang lawan Maroko. Udah itu aja. Oke, kita akan ngebahas ini untuk pertandingan selanjutnya itu ada Mali U17 melawan Uzbekistan. Oh, Mali Uzbekistan. Golin di menit 29 yaitu Mdombia. Itu yang mencetak gol. Iya. Ini termasuk cepat ya. Di menit 29 di babak pertama dia sudah mencetak gol. Iya. Mungkin saling jual beli serangan, tapi kayaknya si pemain Mali ini mereka mempertahankan keunggulannya, ya kan? Iya. Gitu. Kalau- Main aman lah kalau menurut gue. kayaknya. Iya. Dan Iya. juga gue nggak habis pikir ya, kenapa kalau di timnas U17 itu kenapa banyak banget untuk extra time-nya, kadang sampai 9 sampai
10 bahkan bisa lebih dari itu. Kemarin Kenapa malah 14 ya. Nah itu kenapa? Gue jadi pertanyaan gue. Oh, karena ini. Apa karena ada break minum atau ada Ya. insiden-insiden? Biasanya kan paling lama kan 5 menit, ya kan 6 menit. Gitu. Itu sih biasanya karena akumulasi ada water break ya? break, satu Break. sama ada pelanggaran-pelanggaran. Jadi kan akumulasinya waktunya ditambahin tuh sama wasit. Ya, jadi benar. itu. Nah, jadi menurut gua Mali bakalan lolos sih. Itu aja. Tapi untuk full time-nya ternyata dia 3-0. 3-0. Jadi kalau misalkan kalian lihat itu jeda babak pertama itu akhirnya full time-nya tuh yang golin Dombia 2 di menit 71 ditambah Hat-trick Wah, Dombia. hat-trick. Luar biasa. Ini sih bakal Ya kan? jadi pemain top skor bisa jadi nih karena pertandingan pertama Iya. sudah mencetak hat-trick. Gitu. Dan Oke, ini- kita ralat ya. Jadi pertandingan pertama 1-0, pertandingan keduanya ini mereka berhasil mengalahkan 3-0 dengan gol Dombia dengan menit 29, 71 dan 74. Dan paling tercepat ini di babak kedua nih menurut gua. Iya, 71 dan 74. Bedanya 3 menit. 3 menit. Iya. Dia bisa memberikan peluang untuk mencetak gol lagi. Iya. Itu sangat luar biasa. Jadi kalau menurut gua Mali ini bisa jadi ya M Dombia ini bisa jadi kalau misalkan di Indonesia ada talent scout klub-klub sepak bola Iya, Eropa dia bisa diambil nih Iya. nanti. Malah Lo paham kan? Kalau gue bilang dari ajang ini siapa nanti akan jadi best player atau top score itu Iya. akan direkrut oleh klub-klub besar menurut Iya, gue ya. Karena benar. ini semua mata akan terpandang. Benar. Semua klub-klub Eropa Menuju sini. Ya maupun klub-klub yang di luar Eropa Iya. itu pasti bakal narik pemain-pemain dari sini. Iya, nggak nutup kemungkinan kali aja nih Dombia dilirik Arsenal, MU, Barcelona, kita nggak pernah tahu kan namanya ini kan. Nah. Mali layak lah ya karena Afrika ya, Benar-benar. kuat ya. Oke, untuk Panama ternyata menang 2-0 sampai full time ya guys. Ya. Jadi yang golin itu Saifidin sama si Enair. Ya. Enair di menit 90 menit plus extra time 7 menit. Ya seperti yang gue bilang tadi kan, Maroko kan Afrika Kuat lagi. banget berarti ya. Afrika juga kan. Termasuk jadi, kuat ya. Termasuk kuat. Jadi ya udah apa. Kayaknya dia bakal berpeluang untuk lolos ya, Nek. Iya. Jadi kayaknya Maroko tuh bisa lolos ya. Tapi gue berharap sih sama Indonesia ya Ki sebagai tuan rumah sih itu aja. Benar. Menurut gue. Oke lanjut ke Untuk pertandingan. lanjut pertandingan Indonesia ini tim kebanggaan kita nih. Ya walaupun sebenarnya gue juga belum tahu pemain-pemain yang menonjol siapa, kita belum terlalu melihat ya. Ya. Pertandingan kedua mungkin kita akan melihat lihat jelas lagi siapa yang lebih menonjol. Dan untuk pertama sih kalau gue lihat yang kemarin golin di menit 21 itu Putra Kakak itu Kakak. termasuk menonjol ya, Iya. dan termasuk kipernya juga si Ikram. Iya Ikram. Itu menonjol juga. Dan kemarin full time-nya itu Ekuador melawan Indonesia berakhir dengan skor imbang 1-1 guys. Dengan gol Alen Obando ya. Iya, untuk Ekuador ya di menit Menit 28. Jadi nggak terlalu jauh juga sebenarnya ya. Iya. 21 ke 28. Iya. Jadi saat kita unggul kita kayaknya lengah ya, Nek. Lengah. Karena 7 menit kemudian kita sempat kebobolan. Iya. Nah, menurut lu gimana nih, Nek? Dan menurut Indonesia lawan Ekuador ini, kalau menurut gue sih kita harus syukurin ya, Ya. bersyukur kita dapat memetik hasil imbang. Ya. Karena kalau kita tahu Ekuador itu ada di zona CONMEBOL. CONMEBOL itu zona Amerika Latin. Ya. CONMEBOL ini Ekuador ini udah sering berhadapan dengan tim sekelas Brazil, Argentina. Ya. Jadi dia udah terbiasa. Walaupun di usia 17 Walaupun ya. di usia 17 di senior pun bertemu kan di Copa America kan. Benar. Nah, jadi Indonesia bisa menahan tim dari zona CONMEBOL aja menurut gue udah suatu keberuntungan ya. Istilahnya walaupun istilah kita nggak bisa menang, jadi kita harus syukurin. Jadi Indonesia harus menang lawan nanti Maroko dan Panama kalau mau lolos. Berapa persen menurut lu, Nek, peluang Indonesia untuk Gue lolos ke optimis sama sini? Indonesia. Jadi gua 80% Indonesia bisa lolos. Amin. Amin. Itu doa seluruh warga Indonesia. Ya, guys. mudah-mudahan sih gue berharapnya dari pertandingan pertama kemarin ada evaluasi dari pihak pelatih, manajemen segala macam Ya. untuk strategi pertandingan selanjutnya bisa lebih rapi lagi lah gitu. Ya. Gue berharap, dan mungkin gue berharap banyak gol yang tercipta ya, Nek. Ya, biar seru. Entah, iya, karena kan kadang-kadang walaupun kita poinnya sama, itu akan dihitung dengan golden goal Ya, guys. selisih Jadi gol. selisih Selisih gol gol. yang paling banyak siapa? Ya. Terus kita ke pertandingan seru nih, Ya, Spanyol melawan Kanada. Nah, Wah, di ini sini, Nek, gue luar bakal mau biasa. bahas ini. Ya. Di sini kan ada pemain yang Barcelona. Marc Gui, Nah, itu paling menonjol dan dia sudah masuk timnas senior. senior kemarin. Nah, dan gue lihat sekarang udah banyak pemain-pemain muda di Barcelona. Ada Pedri, Gavi, Ya. Fermin, Ya. ya Mike Yui ya kan? Ya. Ada Yamin lagi- Lamal. Ya, Yamal, Balde. Wah, gila sih. menurut gua Lama tuh sih ya kacau. Gokil sih, maksud gue. Seandainya aja Messi masih main di situ ya pas setahun 2 tahun lah, gue berharapnya sih gitu. Tapi Messi lebih nyaman di Inter Miami mungkin karena udah nggak ada apa lagi Ya. yang ditargetin sama dia, karena semua udah tercapai termasuk Piala Dunia dan Ballon d'Or ke-8 guys. Oke, back ke Ke-8. Spanyol. Oke, Ya. back ke Spanyol. Back ke Spanyol. Semoga kita juga ada Mbappe, Haaland juga kan Mendapatkan Ballon d'Or. Oke, oke. Karena gua rasa tahun depan udah mulai mereka orang ya. ya. Dan bisa jadi lah ya Yamin ya kan. Iya. Oke, ini kita dengan- bahas nih dengan untuk gol. Gol siapa aja nih? Marc Gui,
Ya, menit Mbappe golin 21, menit 21 dan Kim Junyet ya di menit 76. Jadi setiap babak mereka mencetak gol ini. Nah, menurut tuh gimana? Kenapa Kanada bisa kecolongan di dua babak ini? Satu babak pertama, satu babak kedua. Ya karena gue gimana Kalau dari permainan. kita ngomongin ini negara Spanyol. Iya sih. Walaupun Mereka 17 ya. Dan sebenarnya kalau buat negara Spanyol dia itu sudah mempunyai akademi dari mulai Madrid, Iya, Barcelona, Castilla di Madrid. Iya, walaupun Barcelona mereka masih punya tim kecil pun mereka semua udah punya akademi. Jadi Iya. pas masuk timnas pun mereka seleksinya lebih gampang. Iya. Gitu dibanding mungkin negara-negara yang lain ya Iya, kalau gue lihat. benar. Gitu. Ya mungkin gue rasa peluang lolosnya juga sangat besar ya untuk Spanyol. Gitu. Nah, kita ada pertandingan selanjutnya nih. Oke, kita bahas ini nih untuk klasemen dulu deh. Oke. Klasemen, karena kita akan ngebahas klasemen itu ada grup A. Grup A ini ada Maroko dengan 3 poin, Indonesia dengan 1 poin, Ekuador 1 poin, dan juga Panama 0 poin karena dia kebobolan 2-0. Dan Ya, Indonesia kalah. masih aman nih. Ya. Itu. Menurut lu gimana nih untuk grup yang Grup ini? A. Grup A. Grup A ini persaingannya sangat ketat ya menurut gue antara Ekuador, Maroko dan Indonesia. Iya. Karena yang berpeluang besar ini 3 tim ini. Karena kan Ekuador walaupun poin 1 atau Indonesia 1 jika Tapi tidak menutup kemungkinan Iya. yang Panama ini bisa jadi apa nih ya namanya? bisa jadi juara grup karena kalau Iya. misalkan Panama ngalahin 2 pertandingan selanjutnya dia menang 2 Ya, kali. tim kejutan. Tim kejutan. Iya, misalkan kita juga nggak bisa Underdog. Kita nggak bisa meremehin kayak Argentina Nggak boleh, kemarin nggak boleh. kalah pertama kali. Iya, guys. nggak boleh. Kalah pertama kali tapi jadi juara. Juara dunia. Tuh, Iya. kita juga nggak bisa meremehin Panama. Makanya kita nanti akan melihat ke depannya seperti apa. Ya oke, jadi kalau gue prediksi ya yang lolos di grup Iya. A ya. Untuk 16 besar ya prediksi kita ya. Gue memprediksi Maroko dan Indonesia. Gue optimis. Gua pribadi pun gua akan optimis ya. Untuk Indonesia itu akan menjadi juara grup dan Maroko akan menjadi runner up. Kalau lu setuju sama gue ya, Maroko Indonesia lolos ya. Oke. Gue pede kenapa? Indonesia satu tuan rumah. Ya. Otomatis Didukung. dukungannya ada dan beban Supporter. mentalnya dia tuh untuk menjadi tuan rumah tuh sangat berat nih. Jadi Ya. benar-benar akan maksimal dan total banget untuk Totalitas. pertandingan kedua dan pertandingan ketiga. Ya. Jadi kemungkinan kan berarti harus ngalahin Maroko dong. Ya. Maroko nggak mau kan harus kalah nih. Dan nanti akan ketemu Panama juga harus dikalahin untuk menjadi juara grup. Gitu, Oke, kita menurut lanjut gua. ke grup B ya guys ya. Grup B ada siapa aja nih? Ada Mali, ada Spanyol, Lu ada sebutin poin-poinnya Kanada, berapa? ada Uzbekistan, Mali poin 3, Spanyol 3, Kanada masih kosong, Uzbekistan kosong. Oke, peluangnya menurut gue ini Mali luar biasa ya, kejutan ya. Udah dapat Dan poin selisih 3 golnya ya. juga lumayan ya. Benar. Ada 3 dan Ada 2. 3 ya. Dan untuk Mali 3-0, untuk Spanyol 2-0. Mereka bisa selisih gol nih walaupun nanti misalkan poinnya sama, mereka akan siapa yang jadi juara grup untuk menjadikan klasemen grup ini benar-benar ketat banget ya, menurut gue nih. ya. Karena berpeluang mereka bisa menangkan semua dan mereka mungkin bisa juga seri. Iya. Pas pertemuan mereka Mali dan Spanyol kalau Iya. menurut gua. Oke, gue prediksi ya di grup B ya, yang bakalan lolos itu Spanyol sama Mali. Juara grup siapa menurut lo? Spanyol sih. Spanyol kata gue sih sapu bersih nih. Ngalahin ini apa? Tapi kan nggak bisa diremehin tuh yang cetak hat-trick tadi si Oh Dombe iya, ya si kan? Mali ya. Nah, Mali cetak hat-trick itu tuh striker yang harus diwaspadai sama Iya. back-back dari Spanyol. Karena kalau di awal pertandingan awal aja udah banyak gol itu bakalan menjadi top skor itu kebanyakan. Oke, itu aja sih prediksi gue, Mali sama Spanyol bakal lolos. Oke, untuk Jepang dan Polandia itu 1-0 guys. Iya. Dicetak oleh pemain Rito Rento Takaoka. Takaoka. Itu gila sih menurut gua. Kalau misalkan Jepang kita nggak bisa raguin lagi ya. Dari timnas seniornya pun Iya. pemain-pemain mudanya menurut gua udah terstruktur. Iya. Udah mulai bisa menyamai seperti pemain-pemain Eropa. Kalau Iya. juga dari stamina, teknik dan segala macam. Hal-hal dasarnya mereka sudah menguasai menurut gua. Ya, lagi sudah bisa bersaing di level Eropa. Ya, lagi pula banyak pemain-pemain Jepang yang berkarir di Eropa ya, Liga Benar. Jerman ya, Benar. Liga Jerman banyak. Jadi Jepang sangat mengejutkan sih buat gue nih ngalahin Polandia. Polandia kan. Ya walaupun menang tipis, gue yakin Polandia juga masih termasuk tim yang kuat ya. Ya. Tuh. Oke, ini ke pertandingan yang luar biasa banget nih ya. Ada Ya. Inggris ngelawan Kaledonia Utara. Berapa kosong? Kaledonia gila 10-0 10-0, guys. Itu bisa dipikirin nggak dengan logika gitu? Iya sih. Itu menurut lo gimana tuh? Apa Lu bisa sebutin nggak satu-satu Oke. siapa dulu yang cetak yang gol golin berapa? pertama nih ya, di menit 16 ada Russell Denny, di menit 30 dan 57 ada Oboyo Wah, dia Bodio. langsung golin 2 ya. Ya. Oke. Terus di menit 35 di Blink, di menit 45 injury time Ada Acempong. 4 Acempong, menit 50 Ameyau, 78 Ethan Waneri, menit 80 Hanye. Itu gol Oh, itu bunuh diri golden ya? ball ya. Gol bunuh diri. Gol bunuh diri menit 85 Murai dan menit 90
perpanjangan waktu 6 menit McAllister ya. McAllister, Ah, gila. jadi 10-0 sih gimana Ini ya? menurut gua mungkin akan jadi satu Sejarah sih ya. Gua kan yakin ini akan jadi pertandingan satu-satunya gol terbanyak mungkin Terbanyak, di ya, antara dalam grup-grup Piala Dunia ini. dan grup-grup Ya, lainnya gitu. ya. Dan gue yakin kenapa dia 10-0 dan pertandingan berikutnya dia nggak bakal mungkin mau kecolongan lebih dari ini lagi nih, Iya, ya kan? Piala Dunia. Jadi makanya ini bisa jadi pertandingan gol paling terbanyak menurut gua. Iya. Dan untuk mereka untuk mencari top skor pun lebih gampang karena di sini ada pemain Obawot dan juga Cempong. Itu mereka udah 2 gol masing-masing. Iya. Itu bersaing dengan Dombia tadi Iya. gitu. Nah menurut gue sih ini luar biasa ya, Inggris bisa mengalahkan Caledonia gitu. Iya. Apalagi nih yang Oke, pertandingan yang sangat Nih, mengejutkan ya. untuk menonjol nih. Ya, untuk menonjol ini menurut gue karena di Inggris ini ada salah satu pemain yang sudah masuk tim klub seniornya Liga Inggris. Siapa di ya? Arsenal bernama Ethan Nwaneri dan Skelly. Itu ada 2 pemain Inggris yang sudah masuk mencicipi klub Arsenal senior seperti Mark Gui di Barcelona. Ya. Itu di Inggris ada. Jadi menurut gue yang paling menonjol itu akan Ethan Nwaneri sama Louis Skelly. Itu ada 2 pemain itu di Inggris yang bakalan menjadi menonjol ya, karena dia udah mencicipi main di tim senior Arsenal di Liga Inggris. Oke, kita lanjut ke Argentina melawan pertandingan yang kita nggak duga-duga ya. Walaupun gue sebenarnya dukung timnas senior Argentina. Nah untuk timnas senior untuk timnas U17 ini gue belum begitu tahu pemain-pemainnya siapa aja. Jadi gue untuk jadi tuan rumah Indonesia karena gue Indonesia, gue akan totalitas mendukung Indonesia untuk menjadi juara Piala Dunia. Gitu. Kalau gue pribadi. Gitu. Sekarang di sini kejutan banget nih, Senegal bisa mengalahkan Argentina 2-1 nih dengan yang cetak gol itu Diop dua-duanya di menit 6 dan menit 38. dan Argentina membalas di babak pertama. Roberto. Iya, itu gokil sih. Roberto itu juga golin di menit akhir gitu. Gimana nih menurut pertandingan Senegal melawan Argentina? Argentina padahal dia itu salah satu juara dunia di timnas seniornya. Iya. Harusnya bisa memacu pemain-pemain di usia 17-nya. Ya kan, memacu semangatnya mereka, apalagi mereka punya sosok Lionel Messi untuk Iya. menjadi motivasi mereka, ya kan? Iya, iya. Kalau menurut gue ini kejutan sih Senegal. Cuman gue nggak bisa menutup mata Senegal ini kan emang nggak bisa diremehin kan karena dia tuh langganan Piala Dunia juga kan di seniornya dan pembinaan usia mudanya juga terstruktur. Iya. Jadi kalau menurut gue kekalahan Argentina ini mungkin mungkin kurang fokus atau koordinasi pemain antar lini lini belakang ya. yang Belum kompak ya. kurang kompak, kurang ini. Jadi menyebabkan ya Argentina kan di pertandingan pertama Piala Dunia kemarin kalah juga lawan Arab Saudi yang Jadi, senior. Dan belum tentu juga Argentina ya. bakal kalah ya. Siapa Jadi, tahu mereka juga bisa jadi semifinal atau juara juga itu Ya. masih ada kemungkinan. Cuman kalau gue lihat di Argentina U17 belum ada pemain yang menonjol kayak Messi sih ya menurut belum. gue. Jadi Tapi peluang Argentina masih untuk lolos masih ada. Tidak menutup kemungkinan ya guys. ya lawan Senegal ya. Oke, sekarang kita akan ngebahas Brazil melawan Iran. Ini juga kejutan loh guys, Wah, karena ini gue nonton nih 2-3. Pertama itu dia kebobolan 2-0 guys di babak pertama, yaitu dicetak oleh Ryan dan juga Zamania. Yeah. Itu pemain Brazil mencetak 2 gol. Tapi pemain Iran bisa berhasil membalas 3 gol di babak kedua guys. Ya. Dengan yang menorehkan gol tuh Braje, Taheri dan juga Samian. Ya. Itu gokil sih, masing-masing di menit 54, 69, dan 73. Dan menitnya juga nggak terlalu jauh ya Nek. Ya. Dari 54 ke 69 ke 73. Ini luar biasa sih, menurut gue nih comeback yang paling biasa. epic sih. Epic comeback paling ya. epic. Kalau nonton itu juga golnya dari jarak jauh, wah keren sih menurut gue. Iran, kenapa gue lihat dia tuh daya juangnya tuh tinggi, pantang menyerah. Karena dia wakil Asia. Iya, walaupun dia kalah 2-0 di babak pertama, mereka bisa membalas 3-0. guys. Butuh semangat ya. Itu Nggak butuh nyerah. semangat, Spirit. mental, dan juga gue yakin di sini kaptennya itu membakar Semangat. para pemain yang lainnya Ya. gitu. Termasuk juga strategi pelatih mungkin yang merubah strategi di babak kedua. Ya. Makanya terciptanya 3 gol. Ya, jadi Jadi menurut gue ini juga Iran sih bisa lolos ya karena dengan daya juangnya ya. ya, Gitu. Iran kuat loh. Kuat, dan kita akan bisa melihat di klasmennya nih karena mereka tergabung di grup C. Ya. Oke, gue coba bahas ya. Untuk grup C ini ada Inggris dengan selisih gol 10 gol ya guys, dan dia dapat 3 poin. Untuk Iran sendiri, dia mendapatkan 3 poin karena dia juga menang ya, dia Yeah. juga menang. Dan untuk golnya juga dia golin 3 gitu. Dan untuk Brazil dia mendapatkan 0 poin karena pertandingan pertama dia kalah. Untuk Caledonia ini dia terpaut selisih gol cukup jauh ya Nek. Kayak Walaupun dia pun nanti peluangnya dia misalkan dapat poin yang sama, agak berat. Sulit. Dia harus mencetak gol juga lebih banyak dari yang dia golin. Ya.
gitu. Kecuali yang tim-tim yang lain bisa kalah semua, tapi dia yang babak pertandingan keduanya dia mereka menang. Ya, oke, ini Dan prediksi. keajaiban lah, keajaiban Iya, banget iya, untuk Kaledonia untuk bisa lolos gitu. Jadi kalau menurut gue yang bakal lolos ini Inggris ya. Sama Iran mungkin, tapi kalau Brazil menang di pertandingan kedua, gue yakin Inggris sama Brazil bisa lolos. Iya, pokoknya antara tiga ini guys, gue juga prediksi gue antara Inggris, Iran ataupun Brazil yang lolos babak 16 besar di grup C. Nah, yang grup D, Ya, grup grup D. Senegal dengan 3 poin, Jepang U17 dengan 3 poin, Argentina 0, Polandia 0. Nah, menurut gue kalau ini sih masih gambling ya. Semuanya masih berpeluang. Karena menurut gua ini tim termasuk tim neraka ya, Nek. Iya, nggak bisa Karena diprediksi. ya, Senegal tuh tim kuat, Jepang tim kuat, Argentina tim Polandia kuat, pun Polandia pun tim kuat. Iya. Dan grup ini salah satu yang tim neraka menurut gua Iya. dibanding tim-tim yang lainnya, grup lainnya. Nggak bisa diprediksi gitu. lah ya. Kalau ini gue nggak bisa memprediksi siapa yang lolos nih, Ki. Kalau gua Justru apa ya? Kalau agak gua sulit sih. Kalau gua sendiri mungkin Jepang? dengan pertandingan pertama ya, mungkin bisa lolos tuh antara Argentina, Senegal dan juga Jepang. Oh iya. Tuh, walaupun nggak menutup kemungkinan Polandia juga bisa lolos ya guys. Cuman ini prediksi gua aja. Menurut lu prediksi nih? Menurut gue Senegal bisa jadi juara grup ditemenin Argentina sih. Oke. Itu aja. Oke, ini ada pertandingan yang paling lu tunggu-tunggu nih nih. Oh, Kita hari akan ini bahas nih, tadi hari Iya. ini yang kita lagi syuting nih. Ya. Terjadi pertandingan antara Prancis juga melawan Burkina Faso, Ya, dan Venezuela juga melawan Selandia Selandia Baru. Baru, Korea Selatan melawan Amerika Serikat, Meksiko melawan Jerman. Untuk hari ini ya guys. kita akan ngebahas Venezuela dulu nih. Oke. Venezuela melawan Selandia Baru. Nah, ini terjadinya gol dari jarak jauh yang tadi gua Iya. lihat. Ini dicetak oleh David Martinez. Itu gokil sih. Dia kapten juga, memakai nomor 10 juga. Iya. Ya kurang lebih dia leadernya lah di sini. Iya. Dan dia menciptakan gol pertama di babak pertama dengan menit 29 Iya. dan disusul oleh temannya itu ada Alessandro Romero dan juga menit ke-90 juga Alessandro Romero. Dia mencetak 2 Dua gol gol. guys. Iya. Ini gokil sih menurut gua. Mungkin peluang sangat besar Venezuela bisa lolos Iya. menurut gua gitu. Dengan hasil pertama pertandingan ini positif banget buat mereka ya, Nek. Ya, karena Venezuela kan zona CONMEBOL juga ya, Amerika Selatan. Jadi lebih kuat lah dibandingin Selandia Baru yang zona Oseania. Ya, gitu jadi. Oke, ini sekarang pertandingan yang lu nih, harus lu yang bahas nih. Oke Karena nih. nih Prancis banget ini guys. Walaupun Oke. gua sekarang lagi nggak pakai baju negara ya guys. Ya. Nggak apa-apa. Nggak, Gua- by the way gini Ki, ini hari ini kita pakaian warna biru dan lu nyadar nggak? Nggak. Lu kan lu pakai baju biru dan lu pakai klub Chelsea. Julukannya apa? apa? The Blues. The Blues. Gua Prancis Blues juga. Wih, secara nggak langsung guys. Ini nggak janjian loh guys. Gue nggak janjian ya, julukannya sama loh, ingat tuh ya. Gue nggak tahu ya. Dan mudah-mudahan nih kita lihat gimana nih peluang dan menurut lu siapa yang menonjol di sini? Kan Oke. nonton nih. Ya, ini tadi pertandingan Prancis lawan Burkina Faso ya. Kebetulan gue nonton, tadi kan gue nobar di Kemang ya. Terus Rame nggak tadi nonton? rame ya? lumayan. Jam 4 kan mainnya. Terus oke, di gol pertama itu ada gue bisa bilang ini the next Mbappe aja belum habis. Ini udah ada lagi penggantinya. Wih, Gila sih gokil Prancis. Namanya Mathis Lamborde. Itu salah Tuh satu. lu lihat skillnya gila nih. Lu kalau ngelihat di YouTube di ini skillnya dia Ki, gue bisa bilang dia tuh kayak titisan Henry tapi skuadnya tuh kayak Mbappe. Bener-bener hebat banget. Lu tahu nggak dia asal klub dari mana? Kalau tahu bagus sih. Dia klubnya dari Rennes, Oh, Rennes. dari Prancis. Oke. Dan dia itu udah masuk Rennesnya B, udah mau masuk ke seniornya. Dan kalau menurut gue nih Mathis Lamborde ini bakalan bentar lagi nih bakalan jadi bintang Ki. Lu pegang omongan gue. Hasilnya tadi berapa sih nih kalau mau Tadi tahu? 3-0 Wush, lawan gokil. Burkina Faso dibantai. Ini hal positif juga. Mereka juga berpeluang untuk menjadi juara. Ya. Dan gol keduanya tuh ada Juan Leni di menit 81 dan Tidiam Gomis menit 87. Dan itu yang dua-duanya itu menit 81 87 penalti ya karena pelanggaran dari Burkina Faso. Oh, oke. Kalau ini sih nggak usah gue jelasin sih, maksudnya Prancis emang lebih kuat dari Burkina Faso sih ya. Menurut gue itu udah pasti sih ya. Oke, itu aja Untuk sih. lolos ya. Oke, dan kita di sini ada pertandingan antara Oh belum? Oh udah ini. banyak masih ada pertandingan antara ini lagi Oh lagi half time. lagi half time. Oke guys, jadi ini mungkin kita nggak bisa Bahas dulu lebih jauh. karena kita belum tahu hasil akhirnya Ya, guys. tapi Full kita kan time-nya. kita kan nggak bahas cuma sampai half time aja ya guys, Ya. karena kita juga nggak bisa nungguin karena kita lagi syuting juga nih. Ya. Untuk half time-nya ini ada Meksiko dan juga Jerman, ya kan? Ya. Dengan sementara di Jerman babak unggul. pertama, ya babak pertama unggul dengan gol dari Noah dan juga di menit 38 dari Max. Oke, gua kasih tahu ini yang pencetak gol menit 29 Noah Darwich itu lu tahu nggak? Itu pemain
Barcelona dari La Masia. Wih, Gokil nggak oke. tuh? Dia membela Jerman, Ki. Jadi Noah yang ini kan, yang penyanyi itu bukan? Oh bukan, itu Ariel. Oh, itu Ariel. Itu Ariel. Itu Ariel Noah. Bukan Noah yang Ariel ini. Aduh, Bukan. salah ini. Salah. Jadi Oke. Noah Darvis itu pemain Barcelona La Masia. Jadi dia membela timnas Jerman U17. Tapi lu nyadar nggak pemain Barcelona bersinar di U17? Marc Gui di Spanyol. Benar. Emang Noah Darvis di Jerman. yang nggak bisa dipungkiri ya, cetakan La Masia itu nggak ada yang pernah gagal, Iya. guys. Iya. Terbukti dan tercipta dari mulai dari Messi, dari pemain-pemain sebelumnya juga, Iniesta, Xavi, Iniesta, dan Pep Guardiola, Guardiola, Jose Mourinho, Iya. Luis Enrique, wah Semua lah. dan banyak lagi guys gitu. Iya. Dan menurut lu gimana nih pertandingan yang berikutnya ada Korea Selatan juga melawan Amerika Serikat? Oh masih seri ya, Ya, sama-sama. babak pertama nih. Dengan gol Amerika Nim Fasa Eh. sama Kim Myung Jun di Korea Selatan U17. Menurut gue ini sama-sama kuat ya, apalagi sekarang Amerika jadi trend centernya Lionel Messi. Iya. Pasti anak-anak muda dari Amerika Serikat ini Pengen lagi, kayak Messi. punya motivasi lebih untuk menjadi Lionel Messi, Ya, dan karena- mereka bisa menonton langsung kan, Ya, karena lebih Messi- dekat kan, ya. gitu. Karena Messi main di Inter Miami ya di Amerika ya. Apalagi dia kejutan nih, di menit 7 dia mencetak gol, yaitu Nimfasa. Nimfasa. Itu dia mencetak gol di menit 7 dan disamakan kedudukan di menit 35 oleh Kim Yong Jun. Oke, nanti yang masalah Korea Selatan sama Amerika Serikat dan Jerman sama Meksiko kita bahas, di video episode berikutnya ya, karena kan ini masih half time. Oke, sekarang kita ambil kesimpulan ya, gimana nih? Ya. Kita sudah membahas semua, kita udah kurang lebih kita tahu lah kira-kira ada gambaran siapa yang akan menonjol, siapa akan berpeluang lolos. Menurut Ya. lu gimana nih? Kesimpulan aja kita ambil sekarang. Oke. Menurut gue Piala Dunia Tahun ini U17 yang Tahun ini ya. yang diadakan di negara kita tercinta Indonesia ya. Itu akan menjadi Piala Dunia yang indah dan bersejarah benar untuk kita Indonesia untuk sendiri. kita Indonesia dan juga berkesan untuk negara-negara negara-negara lain. karena kita ini ingin menciptakan suatu momen yang indah dan kondusif dan tidak ada kericuhan, tidak ada apapun, damai, dan Presiden FIFA senang ya. Kita nggak pernah tahu loh nanti kalau misalkan kita berbuat bagus di Piala Dunia U17 ini, Presiden FIFA ini melihat nanti akan Nextnya untuk tim senior, siapa tahu ya. untuk tim senior kita nggak pernah tahu kita bisa jadi tuan rumah Piala Dunia Senior. Amin. Amin. Kalau itu terjadi, Gue itu akan jadi tonggak sih. sejarah sih. Gue bakal nonton sih, apalagi kalau Messi masih main. Ya, semoga aja ya 2000 istilahnya. berapa? 2026 Oh, 2026 itu tuan rumahnya itu Amerika. Oh iya. Nah, 2000 selanjutnya itu Arab Saudi. Oh, Messi mungkin sudah pensiun. Jadi lu mau nonton siapa? Oh, ada pemain Barcelonanya ya, Oh tenang, iya. masih ada ya. Siapa ada tahu? Marc Gui Siapa tahu nanti Messi akan menonton jadi pelatih. atau ya, Ya. bisa juga tuh Messi Pelatih main aktif. ke sini untuk diundang, ya kan Ya. kita nggak tahu. Kalau Gitu. Messi kesini sih Untuk diundang lah Inter Untuk Miami diundang. misalkan sparring melawan siapa ya kan, uji apa? oh iya uji coba. Coba Ya. melawan timnas atau melawan klub-klub di sini Iya. gitu. Jadi Ya, ya, mudah-mudahan aja terjadi. Jadi kalau harapan utama gua paling pertama tuh gue pengen banget Indonesia ini paling enggak ya walaupun istilahnya peluang juara agak sangat sulit ya. Menurut gue pencapaiannya ya kalau Semifinal lah. Udah semifinal bagus atau banget, perempat semifinal. final atau Tapi kita 16 masih besar. optimis untuk jadi juara sih. Jadi juara grup kita gue sih masih bisa yakin. Tapi sih. untuk lolos semifinal aja kita udah sangat acungi jempol. Jempol sih pokoknya apapun hasilnya, gue yakin coach Bima Sakti dan anak-anak U17 kita ini udah memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara tercinta kita ini. Terus Bima Sakti itu emang hebat ya, dia kan legend Indonesia juga. Iya. Setelah Piala Dunia ini kalau udah ada yang juara tuh menurut gue bakalan ada talent scout dari klub-klub Eropa yang akan mengambil mungkin siapa top skornya, makanya pemain ini, terbaik, ya, makanya MVP. ini tuh peluang bagi para pemain Unjuk timnas gigi. Indonesia. Siapa Yeah. tahu mereka dari sini dilirik oleh klub-klub Eropa ya kan, Yeah. mereka Why dilihat. not? Siapa tahu mereka bisa masuk ke sana akademi ya kan, Yeah. gitu. Bisa masuk tim-tim besar Eropa, Barcelona, Madrid. Yeah. Saatnya timnas unjuk gigi. Ya, di mata dunia di negeri sendiri. Oke, gua Riki Saputra. Gue Dani. Kita akan ketemu di episode berikutnya guys. Sampai ketemu. Salam olahraga. See you guys. Sio. Indonesia Jaya. Jaya. Juara. Juara. Timnas. Timnas juara.